Bor 3 sudah ya, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusuf, bor berapa ya? Ya siap. Bor 3 ya? Bor Ini bor 3 ya? Bor salah 1, ya? bor 1 apa bor 3? Ini Bor 3. Silakan Ibu ya. Iya, saya bor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bor 3 kan ya, Bu? Iya, saya di Ini bor maaf. Ya, Suhaibah di bor 3 bukan ya? Bu Saibah di bor mana tadi ya? Ada catat nggak? Catet. Iya, Bu. Tapi bor 3 kayaknya terakhir Bor 1 disebut atau namanya. Bor 3? Ini bor 3. Ya betul, bor 3 ya. Ya, Kita benar. dulu bor 1 Ibu. Hah? Bor 1 ini Bu. Saya bor 1. Ya. Enggak, ini bor 3, saya bor 3. Ini bor 3 bukan deh? Bor Ini 3 bor kan 3, dulu ya? Pak. Ini Tadi bor saya 3. saya copy paste yang di forum chat bor 3 ini. Benar ya? Bor Iya 3 betul. ya. Betul, ini bor 3. Bor 3 itu ada Pak Topik, Yusya, Tari, Wiwik, Alawiyah, dan Suhaibah. Bor 3 itu. Iya, alhamdulillah nggak Iya, salah masuk siap. ya. Kita mau diskusi apa ya? Assalamualaikum. Ini bor berapa Ibu? Waalaikumsalam, bor 3. Waalaikumsalam. Bor 3 atau bor 1? 3 Ibu. Bor 3, Ibu. Gimana ibu-ibu semuanya? Dimulai dari mana ya? Ya, Mohon arahan dari Pak Iwan dulu kali ya. gimana Pak Iwan? Ikutin itu aja Pak, Bu, Pak yang di chat. Bagaimana Tugas. pemikiran KHD dalam dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Jadi pemikirannya seperti apa yang dikontekstualkan berdasarkan arahan dari KHD tersebut. Jadi mungkin ini kali ya, dari teman-teman semua dari pertanyaan ini pendapat masing-masing mungkin ya. Ya, pertanyaan yang 3 itu ya Pak, yang dari penugasan ya. Ya, nyambungnya ke situ. Nanti dibuat dalam PPT kan besok presentasi ya. Jadi besok mempresentasikan hasil diskusi ini. Ya ini saya Yang kopikan itu tadi ya, Pak, yang konteks sosial kultural itu ya. Betul. Ini Bu Wiwi yang Oh, saya chat. Yang saya chat ini tadi dari arahan dari Bu Yunita yang di ruang kolaborasi tadi sebelumnya ini. Bagaimana pemikiran KHD ini saya copy tadi. Saya pastekan di sini. Kalau dari yang saya lihat itu sih, kalau yang penugasan yang pertanyaannya itu yang konteks sosial kultural, betul kan ya Pak? Kalau Terus yang ya ada 3 itu, Iya Bu, betul itu ya. betul ya? Iya. Iya. Yang sepakat atau kekuatan pemikiran KHD ada 3 kan soalnya. iya betul. Kalau yang dari tugas 1 itu, Tugasan kelompok. iya. Kalau yang dari tugas instruksi ini sih ada kekuatan konteks sosial kultur. Tetapi Iya, kalau betul yang gitu ya, Pak. dari Bu siapa tadi?
Bu Yunita. Bu Yunita. Beda lagi deh kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi dia tetap pemikiran, masih tetap pemikiran Ki Hadi gitu ya? Iya, kalau nggak salah Enggak, ya Bu ya. ini sama sih sebenarnya, cuman lebih diringkas. Karena ini kan saya copy tugas CGP, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Kayaknya sama dengan yang tadi di recall atau ruang virtual sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Iya, yang di ruang Jadi, penugasan itu ya. iya, iya. Mungkin memang kita menyatukan misalnya di daerah saya seperti apa sosial budayanya, di daerahnya Bu Iri bagaimana, di daerahnya Bu saya Iya betul, di daerah betul. Iya di masing-masing daerah. iya. Iya betul Bu. Makanya kita bahasnya yang poin ke-1 dulu ya. Ya, boleh silakan Ibu siapa yang Silakan. Saya juga ada yang mau duluan Ibu? Ini harus dicatat atau bagaimana Pak topik? Boleh kali dicatat kolom chat. Jadi, ya boleh Bu dicatat nanti apa istilahnya kan tadi kalau kata Pak Iwan kan untuk bahan presentasi juga ya. Iya. Bahan presentasi Oh, mungkin dicatat di apa buku kecil nanti bisa dibuat presentasinya seperti itu mungkin. Atau mungkin masing-masing kita menuliskan apa yang pemikirannya di chat, nanti kan tinggal di copy. Iya, begitu boleh. Di situ boleh. Atau kalau ada yang mau share screen, bisa nggak sih kita share screen di sini? Share screen itu host kayaknya deh. Oh gitu, maksudnya siapa tahu kan kita pakai Word gitu, sambil diketik atau gimana, atau PPT langsung di situ. Iya, Kayaknya, biar kita keluar dari diskusi ini kita sudah punya sebuah PPT. Kayaknya bisa deh share screen, tapi lupa saya kalau di sini Gmeet. Harusnya bisa. Kita buka dulu. Maksudnya misalnya kita keluar dulu, kita kerjakan dulu gitu deh. Baru nanti enggak langsung usah aja. Langsung aja di sini. Nih yang kita mau arahnya kemana nih? Kan bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Nah, yang karakter yang mana nih? Budi pekertinya kayak mau kita tingkatkan. Kalau menurut saya sih ini daerahnya sama semua apa enggak ya? Kalau misalkan itu ya kita langsung satukan. Tangerang semua kan? Nah iya. Kita Tangerang semua kan? Iya kalau Tangerang semua udah mungkin satu sama lah. Nah iya. Jadi kita tapi mungkin sama gitu. Ya. Tangerang semua sama, tapi mungkin di masing-masing kan sosial budaya itu bisa jadi karena ada sosial budaya adat bukan adat istiadat ya, kebiasaan di daerah masing-masing gitu. Iya, maksud saya langsung aja dirangkum ke dalam satu dan itu udah menyangkut keseluruhannya gitu loh. Artinya kan kita juga ini ada SD SMP kan. Masih lagi gitu loh. Ya, karena kan TK SD itu pasti berbeda lah ya. Cuman kita masukkan aja semua langsung gitu. Kita mau ambil pendidikan karakternya kah? Iya, lebih baik pendidikan karakter. Karena kita ambil pendidikan karakter. Ya. Nah, pendidikan karakter ini kan sudah ada dari program kita pelajar Tangerang mengaji, misal seperti itu. Nah, penuangannya di sekolah masing-masing seperti apa? Kan gitu, karena sesuai dengan apa nih karakter individu kan? Ya, mungkin kalau di SMP ada kegiatan apa yang mendukung kegiatan tersebut? Gitu nggak sih? Gimana Pak? Kalau ada Bu yang mau jawab dulu nih? Silakan. Nih kalau karakter kearifan ya mungkin sama seperti kan saya di SMA Negeri 14 ya di daerah Batu Ceper. Di daerah Batu Ceper ini kan banyak bukan pesantren ya, tapi tempat
tempat belajar agama gitu, tempat menghafal Quran. Jadi memang di sini di tempat saya setiap Jumat itu ada sholat duha, kemudian masing-masing kelas itu memimpin mengaji tadarus bersama, kemudian Nah, ini bisa share screen. nah ya, nah ini bisa share screen. Ini Bye-bye screen-nya ya. kurang dicatat ini. Saya tadi buka coba ya, saya buka dari Mm-mm. window, kemudian Microsoft Oh, bisa Word, sih. kemudian saya Iya, share bisa. screen. Nah, Ya, berarti bisa langsung dicatat ya Bu ya? iya, maksud saya begitu. Ini saya bantu nyatet dah. Boleh Bu, boleh. Kayaknya yang cocok jadi Ya. ketua di Bor 3 nih Bu Lanjut, Bu Sahibah nih Yesaya. kayaknya. Jangan Pak, jangan. Nanti Enggak benar, Lebih Pak Topik benar. pemikirannya lebih lebih luas kayaknya nih. jangan Pak. Saya khawatirnya kayak kemarin saya nggak bisa hadir, kayak gitu Pak. Ya, lanjut Bu Yesaya. Oke, silakan, langsung Bu. aja Oke, nih kita siap. ketik aja ya. Oke. Ya, siap. Kalau di sekolah saya, penguatan karakternya jadi setiap hari Jumat itu ada sholat duha bersama, tapi pemimpinnya tetap guru. Tetapi kalau untuk presentasinya atau yang ceramah itu bergantian, misalnya kelas 10 bergilir, pekan ini 10 1, pekan depan kelas 11 A1 gitu. Untuk presentasi, jadi mereka memimpin Asmaul Husna, memimpin tadarusnya, ngaji, kemudian memimpin buat apa namanya tuh dakwahnya gitu. Jadi kultum, bukan semacam kultum gitu. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa nanti dengan bahasa Inggris, dan ada juga nanti dengan menggunakan bahasa Arab. Itu setiap Jumat mesti seperti itu. Kalau kondisinya hujan, jadi kita menggunakan terpusat pada sound kelas masing-masing. Jadi yang anak rohis itu memimpin di ruangan depan ruang wakil, kemudian suaranya itu masuk ke setiap ruangan. Jadi di ruangan itu masing-masing wali kelas memandu untuk bahwa anak-anak tersebut nanti ikutan tadarus, ikutan mengaji sesuai dengan misalnya batasannya sampai mana nih, misalnya sampai juz 5 berarti lanjut gitu. Seperti itu. Untuk kalau karena kan sesuai dengan sini tadi yang saya bilang bahwa sosial budaya di sini itu banyak yang hafal Quran, jadi banyak yang penghafal, dan memang mereka rata-rata kalau saya tanya ada yang 5 juz, ada yang bahkan udah ada 12 juz gitu ditanya. Ya seperti itu kalau untuk mungkin sosial budaya begitu ya Bu ya. Coba Bu, dari yang saya ketik ada yang masih kurang nggak? Jadi di tempat Ibu diadakan kegiatan sebagai pembentukan karakternya, diadakan pelaksanaan sholat duha bersama yang dipimpin oleh guru ya Bu. Tapi kemudian untuk penceramahnya seperti kultum itu, tadarus, kemudian pembacaan Asmaul Husna itu dilakukan oleh siswa secara bergantian ya Bu. Secara bergantian, ya betul. Oke. Tujuannya Bu? Tujuannya kan pembentukan karakter bahwa anak-anak ini terbimbing dalam sholat duha, kan memang tidak ada berjamaah, tetapi mereka pembiasaan bahwa setiap waktu duha itu untuk sholat. Terus yang mengaji itu karena nanti kita melihat nih anak-anak ini makhorijul hurufnya benar atau tidak gitu. Dan guru-guru yang bisa mengerti tentang makhorijul huruf atau cara membacanya dan yang lain sebagainya itu bisa membantu dalam dalam perbaikan gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah sih kalau saya perhatikan anak-anak yang memimpin di kelas itu mengajinya bagus. Baik. Ya mungkin itu. Iya. Tapi nggak tahu kalau misalnya di Bu Wiwi mungkin beda kali. Iya, mungkin ada tambahan. Ini kan sebagian besar, saya yakin ya kalau di sekolah. Saya dari mungkin kalau dari Bu Yesa kan jenjang SMA. Ya. Kalau saya dari jenjang PAUD, TK. Oke, PAUD nih ya. Oke. Ya.
Kalau untuk pendidikan karakter di tempat saya sama sepertinya sih, kalau dari di hari Selasa dan Kamis kita memang ada sholat duha bersama. Bye, tolong bye. Jadi Selasa dan Kamis saya sholat duha bersama sama seperti Bu Yus ya. Tapi di hari lainnya kita ada sholat zuhur berjamaah karena kita melatih sholat zuhur berjamaah juga. Ini anak-anaknya pulang jam berapa, Bu? Anak PAUD? Kita pulang jam 12. Sebetulnya pembelajaran selesai itu jam 11. Tapi ketika ada praktek untuk sholat berjamaah, kita sisipkan di hari di hari Rabu. Ya, di hari Senin dan Rabu itu kita masukkan sholat Jumat berjamaah. Jadi setiap hari Senin mereka membawa mukena untuk sholat duha dan berjamaah zuhur. Nanti hari Jumat mereka membawa pulang mukena tersebut untuk dicuci, dibawa kembali hari Senin. Nah, ketika sholat berjamaah itu pembelajaran selesai jam 11, tapi kita sisipkan dengan pembelajaran seperti nonton bersama. Kita putarkan video tentang kisah-kisah Nabi, kita asalkan sholawatan, itu kan sambil menunggu sholat zuhur, azan zuhur. Jadi setelah zuhur, sholat, baru mereka pulang. Nah, acaranya itu bebas sebetulnya. Ketika mereka, Bu, hari ini saya mau nonton bareng, gitu kan. Mereka yang memilih bersama, tapi dengan kesepakatan dan diajarkan untuk berpendapat. Nah, nanti paling banyak apa? Misalkan mau dibacakan cerita sambil menunggu azan. Nah, nanti mereka, aku mau film. Nah, nanti kita ajarkan yang terbanyak itu yang kita pilih. Seperti kita ajarkan voting lah gitu ya. Nah, itu untuk mengisi ketika sebelum zuhur. Lalu untuk doa-doa memang kita kalau di TK setiap hari ya. Karena anak di TK itu kan pembiasaan, tidak diajarkan penilaian di waktu yang khusus seperti jenjang yang lain. Di TK itu penilaiannya setiap hari dan dinarasikan, dideskripsikan. Jadi pembiasaan yang setiap hari itulah yang akan dinilai. Tidak ada khusus ujian akhir semester, kan kalau di TK nggak ada. Karena berdasarkan mood mereka, kadang mereka hari ini lagi seru, lagi mood gitu kan, mau. Tapi seandainya dia itu, jadi kalau di TK memang tidak ada asesmen untuk khusus gitu, nggak ada. Itu untuk zuhurnya ya. Lalu ada lagi di program TK itu untuk pendidikan karakter, kita itu membuat celengan amal. Mereka membuat sendiri, dibantu dengan orang tua, celengannya itu bawa dari rumah, dilukis. Nah, setiap hari anak menabung atau berinfak, terserah mau masukkan 1.000 atau 2.000, tapi kita sarankan tidak membawa uang logam, uang receh, karena takutnya tercecer. Nah, hasilnya itu kita buka dalam 1 tahun ajaran itu biasanya saya buka 2 kali. Itu untuk di bulan Muharram, untuk diinfakkan. Itu celengan infak namanya. Jadi dari situ. Kebetulan tahun ajaran ini ada yang tidak terduga, kita santunan untuk Palestina. Jadi kita sisipkan dulu untuk itu. Ketika celengan itu dibuka, alhamdulillah ternyata uangnya mencapai 1 juta dari keseluruhan murid. Nah, kita salurkan kepada berhubung di sana ada SDIT juga, kita salurkan untuk Palestina. Nah, kita sambil market day pada saat itu. Market day, nah uangnya itu disumbangkan untuk ke sana. Jadi setiap tahun tuh memang Ramadan kita keluarkan lagi. Itu untuk pendidikan karakternya, dan yang selebihnya tetap doa-doa harian tiap hari, terus pembelajaran
numerasi dan bahasanya pun kita di pendidikan karakter itu ya sebelum dan sesudah masuk ada juga bercerita. Jadi kita ada happy reading. Jadi anak setiap hari bergiliran membaca buku cerita, walaupun mereka belum bisa baca, tapi mereka hanya bisa membaca gambarnya, itu sudah alhamdulillah. Karena di TK itu prosesnya yang kita lihat bukan dari hasil anak tersebut. Begitu. Itu aja sih kalau pendidikan karakter. Ya. Ya. Jadi tujuannya dengan kegiatan yang dilakukan ini hampir sama ya tadi ya Bu ya. Ada sholat duha berjamaah seminggu 2 kali, sholat zuhur berjamaah juga seminggu 2 kali, kemudian pembacaan cerita kisah-kisah surat Nabi, pendek juga, jadi kita ada surat pendek ya. Kita kalau untuk surat pendek itu kita hari Senin sampai hari Jumat itu kita 1 surat. 2 surat maksimal. Nanti dia setelah Jumat dapat tugas, kalian membaca surat ini, nanti di hari Senin ya itu disetorkan hafalannya. Dari Senin dikasih pembelajaran 1 surat pendek. Ya misalkan surat Al-Ikhlas misal, dari Senin sampai Jumat itu diulang dengan ditambah Asmaul Husna. Karena target kita itu Asmaul Husna, anak 1 tahun sudah hafal. Jadi pada saat hari Senin, surat yang kita kasih itu disetorkan. Lalu dengan Asmaul Husna 1 minggu itu dikasihnya 3 atau sampai 4 kata, gitu aja. Iya. Alhamdulillah sih. Intinya mereka hafal sedikit-sedikit. Iya, saya luar biasa kagum loh saya sama guru-guru TK atau PAUD ya. Dan dulu anak saya ya, Masya Allah, mereka tuh tiba-tiba dengar anak sudah bisa ayat kursi. Kan? Luar biasa banget Bu. Saya kagum sekali gitu. Tapi saya ini betul. Semakin tambah jenjangnya malah jadi iya, itu luar biasa. Doa mereka rajin tuh Bu, doanya juga. Karena memang intinya pembiasaan sih ya Bu ya. Betul, ya. Kadang Bu Guru juga kan namanya manusia, kadang ada yang minum ataupun sambil berdiri atau apa gitu kan ya. Nah, mereka itu lebih kritis. Bu Guru lupa ya, kan kalau minum atau makan harus duduk dulu. Nah, itu jadi cerdas tuh. Ketika laku guru itu memang dilihat sekali sama anak-anak. Kita mengajarkan salam, misalkan ketika berjumpa dengan teman atau gurunya, Assalamualaikum Umi gitu kan. Kalau di bahasa kan manggilnya Umi. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka kita lupa mengucapkan salam, pasti mereka ini lupa ya. Tegur ya. Tegur dan memberi salam gitu. Ya itulah mereka ya. Itu aja sih Bu, pendidikan karakter untuk anak-anak. Iya, jadi di karakter di sini dibentuk melalui kegiatan-kegiatan agama ya Bun ya. Betul, pembiasaan pembiasaan. Mulai dari ini udah dapet PAUD-nya, udah dapet SMP-nya, SD-nya belum, Muri. Bu Suhaibah, Bu Suhaibah. Untuk yang SMA-nya tambah lagi nih, karena kan jenjangnya jenjang ke arah ini ya, untuk disiplinnya kita membiasakan untuk yang kelas 10 itu ada kewajiban mereka nanti belajar bersama ABRI. Jadi disiplin dengan ngapain Bu? Ini. Jadi pendisiplinannya ya? Pendisiplinan, iya. Jadi karena kan kalau nih awal mereka masuk kan masih berantakan tuh. Jadi di upacara tuh kelihatan banget lagi pembina menyampaikan amanat, mereka berantakan. Akhirnya kepala sekolah berinisiatif, yaudah kita join sama ABRI nih. Jadi ABRI-nya tuh benar-benar ABRI pelatih rindam. Bapak izin off-cam dulu ya, saya mau Bu Wiwi. Bentar ya. Silakan. Ya baik Bu. Soalnya anak udah nggak mempan atau pramuka ya Bu. Iya benar. Apalagi kan kemarin itu yang apalagi kemarin kan yang kata Bu Suhaibah korban COVID tuh udah ini banget tuh, udah susah. Tapi akhirnya alhamdulillah sih kita sudah programnya udah sejak kepala sekolah yang baru kan sudah mulai berapa tahun ini kita sudah programnya jalan dan alhamdulillah sih ada perbaikan dalam upacara. Jadi
pada siap sharing gitu. Bu. Ya, sharing deh Bu. Saya tertarik nih dengan membentuk karakter anak melalui aparat negara ABRI gitu loh ya. Memang kan anak juga dengan melihat image-nya aja, wah ABRI gitu loh. Ya, itu udah terbangun tuh di otak mereka. Saya harus disiplin. Ya baru lihat pakaiannya aja mungkin udah saya harus disiplin kan gitu. Nah itu bagi dong Bu, caranya gimana sih kok kita menggait ABRI ini supaya bisa kolaborasi dengan pihak sekolah. Ini Bu dilakukannya seminggu sekali, Bisa. sebulan sekali atau gimana Bu? Kelas 10. Jadi mereka 10. kelas 10 mendapatkan itu. Nah, Iya, kalau kelas 11 sudah enggak. Jadi kita tinggal 9, 10. penanaman Kelas 2 itu ya, jadi Bu, ya? pembiasaan. Kelas 10 tuh kelas 1 Ya kelas 1. sama kelas 1 SMA. SMA, iya. SD Ya bisa itu. Jadi ya? saya rasa bisa Bu, karena Itu bisa, ini Bu. kan pelatih ini kan dia bukan ABRI yang ABRI, tapi dia Rindam. Jadi Rindam itu pelatih Rindam yang melatih ABRI. Jadi pelatih mereka Rindam dia bisa. itu. Jadi dia Itu kita ngajuin nggak sih atau gimana Bu? Jadi alhamdulillah sih kemarin kan kepala sekolahnya udah kerja sama, tapi SMA ya. Nah nanti kalau buat SD atau SMP mungkin ini penanganannya beda. Gitu. Biasanya sih ngajuin Bu kita. Polisi cilik aja kita udah seneng ya, ada anak tuh ikut polisi cilik ya. Kalau coba nanti saya tanyakan. Apalagi sekarang kan sedang ada pembentukan TPPK. Nah mungkin kita bisa masukin nih di sekolah kan udah dibikin ya Bu ya, tim TPPK itu ya. Ini kan juga tujuannya untuk sebagai kontekstualnya menjawab apa sih perkembangan zaman di mana anak proses pembulian ini terjadi gitu dan cara-cara menanganinya. Iya. Ya Ibu, kalau sedikit nih tadi kalau dari Bu Yusya ya masalah apa? Ya, siap. Bu Suhaiba kan nanya bagaimana nih ininya. Saya pun pernah sekolah saya sebelum saya SD. SD saya letaknya di komplek. Komplek sesuai namanya komplek. Di situ anak-anaknya juga komplek juga. Anak-anak komplek. Iya. Tapi nggak semuanya komplek. Ada pinggiran. Udah begitu pinggirannya juga banyak kontrakan yang dari daerah-daerah. Jadi tidak sepenuhnya masyarakat sekitar. Jadi memang sekolah di komplek. Anak-anaknya juga kompleks juga jadinya. Nah, yang pertama tadi saya nambahin aja tuh dari Bu Yusya masalah apa sih LKM, apa sih itu yang pendidikan dasar ini ya, itu saya juga pernah mendengar seperti itu. Kalau saya juga pernah Ibu, pernah dengan semakin berkembangnya zaman, anak-anak itu dari gadget segala macam, akhirnya timbullah perilaku-perilaku yang agak sedikit menyimpang, gitu. Nah, sekolah saya pernah bekerja sama dengan pihak polisian juga, gitu. Untuk apa? Memberikan shock terapi kepada anak-anak. Dalam arti kata shock terapi ini bukan berarti anak harus ketakutan, tidak ya, tetapi memberikan arahan dengan cara mendatangkan polisi. Gitu. Mungkin kalau kita yang ngomong terus, nih Bapak, Ibu ngomong apa sih gini-gini gitu kan. Tapi kalau misalkan aparat yang berbicara, mungkin dia akan sedikit berpikir dengan dalih-dalih hukum, apa yang kita perbuat harus ada landasan hukumnya, gitu kan. Itu kita bekerja sama dengan, kalau saya polisi ya, polsek terdekat, tapi yang turun Babinsanya, Babinsa, kalau polisi apa? Babinsa Bu ya, kalau polisi ya. Yang untuk lingkungan, itu pada satu upacara dia yang menjadi pembina upacaranya. Gitu. Nah, di samping itu juga memang saya mengaitkan dengan, ini kan kita berbicaranya di keagamaan ya, kalau saya lihat tadi masukannya. Nggak jauh beda dengan Bu Yusya dan Bu ini juga. Di saya juga kebetulan kita menjalankan program dari Kota Tangerang Mengaji.
tiap pagi 30 menit kita hafalan, ya mungkin nggak jauh beda. Ada juga sholat duha setiap Jumat kita. Nah di situ pun karena tadi yang saya bilang anak-anak tinggal di komplek dengan karakter yang kompleks juga, mungkin banyak sekali karakteristik anak-anak yang harus kita jadi satukan. Gitu. Maksudnya disatukan ini jangan sampai anak ini mengikuti perkembangan zaman dan melenceng. Akhirnya di samping dari kita tuh mengadain Tangerang Mengaji kan, kalau di saya Selasa, Rabu, Kamis, di samping itu ada eskul mengaji juga. Di situ kita selipkan arahan-arahan kepada anak-anak, nasihat-nasihat kepada anak-anak tentang bagaimana berbudi pekerti yang baik, begitu. Jadi tidak hanya istilahnya kita menyuruh anak, ayo kita baca surat ini, tapi terkadang saya juga memberikan, ya saya bukan kayak Pak Ustadz atau apa, tidak, tapi saya lihat dari artinya, kita beri sedikit tausiah ke anak-anak, kandungan atau isinya, dan juga bisa juga arahan agar anak itu tahu bagaimana dia bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Jangan sampai dengan perkembangan zaman dia akan melenceng seperti itu. Nah, salah satunya tadi juga kita mengundang aparat pemerintah keamanan untuk memotivasi anak-anak dalam bersikap juga. Kalau saya seperti itu. Oke Pak, jadi intinya ada penambahan sini, kita mengundang aparatur negara untuk memberikan edukasi ya, mungkin sebagai pembina upacara kah, atau pada event-event tertentu ya Pak ya. Iya betul. Ya, dan itu sifatnya terprogram ya Pak. Jadi mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau ya intinya anak-anak biar tahu figur-figur sosok pimpinan mereka ya Pak, gitu ya. Iya, paling tidak itu 1 per semester awal gitu. Apalagi pas tahun ajaran baru seperti ini ya. Tahun ajaran baru ini kan MPLS ya Pak. Iya betul. Walaupun masih kelas 1, dia ngelihat gurunya aja udah kayaknya udah takut, ditambah lagi, tapi bukan berarti kita menakuti anak-anak gitu. Ya masalahnya saya lihat perkembangan zaman sekarang ya terus terang sangat memprihatinkan Bu. Iya betul Pak. Memprihatinkan, apalagi dengan mungkin tadi Bu Sahiba panjang lebar menceritakan. Panjangan ya Pak. Bukan, saya udah ketawa-ketawa. Dalam arti kata ketawa bukan panjang banget. Panjangan, Saya mau jawab susah. Tapi maaf ya, giliran ngomong kebanyakan ya. Tapi ada apa-apa benernya Bu, bagus ada betul, banyak yang Pak ya. Bu. Ada benernya juga. Saya terus terang Bu, agak sependapat juga dengan Ibu dalam arti kata memang kultur zaman era sekarang ini pendidikan itu kadang-kadang suka nggak sesuai dengan apa yang diterapkan gitu. Saya pribadi justru mendingan balik ke dulu, tetapi memakai sistem yang sekarang. Dalam arti kata gini, sekarang kan yang saya tahu kayak anak-anak itu harus naik semua, yang saya tahu ya. Kalau menurut saya nih Bu ya, mohon maaf, itu sangat tidak bagi orang tua. Jadi orang tua taunya anak saya udah pintarnya udah naik terus. Tidak ada pembelajaran menurut saya. Iya. Gitu. Iya itu. Jadi karena kemarin itu juga kebetulan kejadian di tempat saya ya Pak, demikian. Dia dikasihlah kemudahan naik ke kelas 3. Tapi di kelas 3 naik ke kelas 4. Tapi tidak merubah karakter anak ini menjadi lebih baik, justru semakin terpuruk gitu. Nah, ketika saya tanyakan, ini kenapa kok banyak siswa tapi yang terdata cuma sekian, ini Bu siswanya nggak masuk karena begini-begini. Oh selesaikan, ini harus selesai, jangan sampai anak dibiarkan berlarut-larut gitu, keenakan dia dengan dia seolah-olah nggak ada masalah dengan sekolah gitu.
Dan orang tua juga melakukan pembiaran saja, gitu, anaknya tidak sekolah. Iya, ya makanya Eh, ada Bu Iya. Yusia mau nambahkan? Iya Bu, masukan nambahin aja biar ya, banyak. masukan sedikit aja. Ini apa? Kalau masalah yang naik kelas itu tadi ya, sebenarnya saya juga kemarin sudah menyampaikan ke teman-teman bahwa tahun lalu sih kita ada sih yang nggak naik berapa orang gitu ya. Begitu. Cuman memang di dalam permen itu kan dia ada syarat kenaikan kelas itu adalah penilaian sumatif di dalam permen itu untuk yang pendidikan menengah sama jenjang ke atas. Nah kalau yang di bawah saya kurang nggak baca tuh, saya yang bacanya pendidikan menengah dan SMP, SMA sama sih kayaknya pendidikan PAUD di usia dini, jenjang menengah dan ya menengah kan SMA ya. Itu jadi penilaian sumatif itu syarat kenaikan kelas, tapi di pasal berikutnya itu dia ada, tapi benar-benar harus proses mulai dari awal masuk sampai akhir itu benar harus kita pantau gitu. Gitu Iya. Bu saya. Jadi sebenarnya ada syarat buat tidak naik kelas itu ada. Yang penting sekolah punya di situ di pasal berapa ya saya lupa. Pasal 8 atau pasal 9 itu sekolah memiliki kewenangan, punya wewenang untuk membuat komitmen gitu. Jadi jelas gitu. Jadi di permen itu ada. Jadi sekolah memiliki kewenang untuk membuat aturan-aturan itu gitu. Dan dari permen itu juga dikatakan bahwa kenaikan kelas itu bisa berdasarkan dari bahkan kelulusan juga sama dari penilaian sumatif. Tetapi di pasal berikutnya dia jelaskan benar-benar wanti-wanti, artinya jangan sembarangan gitu untuk membuat tidak naik. Jadi benar-benar harus misalnya BK-nya sudah harus berperan, home visit-nya sudah harus benar-benar terkontrol mulai dari awal sampai akhir. Jadi yang seperti kata Bu Soeba tadi, kalau memang benar-benar kita punya data dan sudah berapa kali home visit, sudah berapa kali ini, berarti bisa memang kalau dia belum layak untuk di jenjang berikutnya gitu. Iya, apalagi ada beda fase kan, ibaratnya gitu loh. Iya. Ya mungkin Ya, itu aja masukan sedikit. Ya tapi Tiba anak datang suruh ulangan, kan keder itu anak. ya, tapi balik lagi ke semuanya gitu ya. Kita jadi tuntutan dari atas lagi. Kalau tadi yang Bu Yusia bilang balik lagi, semua harus naik kelas. Ya kita kan jadi puyeng ini guru kelasnya. Padahal kita udah incer gitu kan. Walaupun ya Pak ya kita sudah berusaha mengkotak-kotakan anak berdasarkan apa kemampuan diferensiasinya, minat bakatnya. Tapi ada nurani kita bilang, ih kamu nggak layak naik kelas. Nah, ya makanya kan balik lagi sekarang kita ke apa? Kalau kita ngambil ini ke agama, memang balik lagi penilaian anak tidak naik kelas itu kan banyak faktor juga tadi yang Bu Yusia katakan, saya juga. Makanya di sini kayak saya lebih cenderung karena lihat di kultur zamannya juga sudah nggak kayak seperti kita dulu, gitu kan? Kita harus benar-benar pendampingan, apalagi terutama di bidang keagamaan ya, keagamaan khususnya. Itu yang sangat-sangat penting. Makanya setiap habis ada pagi sebelum mulai, ya itu saya berbusa dulu ke anak-anak setiap hari. Berbusa untuk mengingatkan, selalu mengingatkan. Walaupun kadang terjadi lagi seperti itu. Iya. Pak Topik, maaf sebentar saya punya pengalaman sedikit waktu dulu masih muda sama kata Bu Sohaibah. Iya masih muda. Dulu saya mengajar Dulu saya mengajar di swasta. Jadi itu yang membuka awal saya terbuka pikiran. Jadi namanya anak muda ya baru mengajar terus di swasta. Terus ketika itu apalagi saya pelajarannya kimia kan. Jadi pelajaran kimia saat itu saya memberikan nilai yang benar-benar sesuai dengan kemampuan dia gitu. Ya ceritanya idealis. Nah terus ketika saya berikan nilai itu anak itu udah pernah nggak naik. Dan kalau secara usia dia memang udah telat gitu. Dan ketika di rapat pleno itu saya yang ini kenapa? Karena ada nilai saya. Kalau nilai saya tidak saya naikkan, anak ini nggak naik. Tapi wali kelasnya berharap anak ini naik.
Kenapa? Karena pertama terpaut dengan usia. Yang kedua, Ya. kalaupun dia tidak naik, dia tetap akan di sekolahan itu dan tetap akan kita bimbing sama. Tidak akan bisa dia untuk menambah, maksudnya pengetahuan dia tentang kimia itu ya tetap segitu aja gitu. Jadi Iya. terus ada guru yang mengingatkan saya di rapat itu. Jadi kebetulan saya kan di sekolah Islam ya, jadi dia sangat paham bahwa sebenarnya kita itu kan hanya sebagai pemberi informasi. Kita itu sebagai bukan yang memintarkan gitu. Kita memberikan Oh iya. Betul. ilmu, tetapi kita tidak bisa membuat anak itu pintar. Kenapa? Yang membuat anak itu pintar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya oh iya. Iya, betul. Akhirnya ya udah saya oh ya, benar. Saya terbuka wawasan sampai oh iya benar. Berarti bagaimana kita memberikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ilmu yang kita punya kepada anak dengan cara yang seperti Ki Hajar Dewantara ajarkan. Tetapi kalau anak itu benar-benar tidak bisa, ya hanya Allah yang bisa membuka pikiran dia gitu. Dia bisa apa? Hidayah. Iya. Sama kayak saya juga jadi terngiang-ngiang yang kata Ustaz Agim ya, bahwa kalau kita bicara ke anak, merubah karakter anak untuk merubah A supaya menjadi B, kita nggak akan bisa. Makanya kita mohon sama Allah kan supaya bisa, ya karena yang bisa membolak-balikan hati kan Allah. Jadi oh iya. Ya mungkin itu kejadian pengalaman sama saya pribadi, pengalaman. Karena saya itu kan laki-laki semua 3. Oh ya. Yang 1 dan ketiga itu akademis banget lah ya. Yang kedua itu lapangan banget. Jadi lapangan banget. Jadi itu untuk kalau dulu kan masih ada 10 besar gitu kan ya. Nah, yang kedua itu jangan diharap untuk masuk ke dalam 10 besar. Kalau yang kakak ke 1 ke 3 itu kan selalu tuh dia akademis banget, karena dia kalau ini lapangan banget. Saya udah takut banget ketika saya umroh. Ini anak bagaimana itu ketika dia masih kelas 2. Dulu masih ada kan ya UAS apa kayak gitu kan. Saya udah ketakutan nih. Ini anak kalau ditinggal bagaimana nilainya gitu kan. Tapi alhamdulillah Kita disuruh ke room besar. Ketika saya kita udah dapat ya garis besarnya nih Bapak Ibu. Itu yang kedua Bu. Ibu yang kedua kan ada soal yang kedua. Terus itu bagaimana? Apa tuh? Kita harus ada yang ketiga kan? Enggak, tugasnya udah ini aja Bu. Tadi sebagai anggota masyarakat. Oh, baru 1.1 doang, penugasan kontekstual gitu. Tadi sih yang dikasih Bu Yunita aja sih tadi kayaknya tugasnya. Oh iya, mungkin baru nanti yang kedua beda kelompok lagi kayaknya. Ya, izin membacakan secara garis besar hasil diskusi kita sebelum kembali ke ruang besar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kita bersama tentang penguatan karakter disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya kita, ya. Penguatan karakter dilakukan melalui pembentukan pembiasaan, melalui kegiatan keagamaan, kegiatan pendisiplinan, dan kegiatan literasi dan numerasi. Intinya mah cuma itu aja sih. Bener nggak? Iya, gitu aja ya Pak Bu. Iya, ini nanti yang dibuatin PPT-nya loh. Udah. Apalagi perlu saya share di kolom chat nanti biar dapat semua. Mungkin nanti bisa diteruskan di forum lainnya nih Bu Iwi, kayaknya masih banyak idenya nih. Masih banyak ini kelihatan ini. Kita masuk. Jangan lupa di-share Bu Saibah. Siap nih, saya share di kolom chat ya. Disimpan maksudnya. Saya share. Baik, udah Ibu semuanya, kita beralih lagi nih. Kita balik yuk. Berarti di sini live ya? Kita live ya? Iya, live. Ya, kita live. Kita balik lagi ke siap. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Yuk.